Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Oke, ada apa ini? Oh, ini vibe yang sangat menyenangkan ya. Sebagian dari kamu kayak kamu sedang merasa jalan sendirian, kamu merasa nggak ada yang mengerti kamu. Nggak apa-apa kalau kamu merasa seperti itu sekarang. Memang situasi ini diperlukan gitu ya. Kalau kamu yang merasa jalan sendirian atau merasa nggak ada yang mengerti kamu, karena semesta kayak mau ngajarin atau nunjukin kamu sesuatu yang baru kamu bisa pahamin ketika kamu berada dalam situasi ini ya. Coffee shop ini kayak mungkin kamu ketemu seseorang baru atau lama gitu, atau ketemu lagi sama teman-teman kamu di coffee shop. Good news is coming your way. Ada sesuatu yang nyenengin, kabar bahagia, kabar yang nyenengin akan datang di bulan Maret ini buat kamu, jadi siap-siap aja. Ini angel number berbicara tentang kalau kamu lagi sering ngeliatin kayak repeating number gitu. Angel number kayak 111, 777, atau angka berapapun gitu yang berulang dan sering. Pertama, ketika angka itu muncul, kamu perhatikan pikiran kamu. Kalau misalnya kamu lagi melayang-layang pikirannya kayak ke skenario yang jelek-jelek gitu ya, itu sebuah reminder untuk kamu stop gitu. Untuk lebih aware sama pikiran kamu. Lalu, ini dia. Apakah ini? I'm watching you. Apakah kamu lagi memperhatikan seseorang atau ada orang yang lagi memperhatikan kamu? Kita akan bahas lebih lanjut. Wow. Oke. Iya, aku melihat di sini ada anxiety, kecemasan. Di sini ada cakra pertama. Sebagian dari kamu mungkin ya merasa khawatir, ada situasi tertentu gitu di hidup kamu yang bikin kamu khawatir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kecemasan itu erat hubungannya sama ini nih, cakra pertama. Ya, root cakra. Bisa jadi kecemasan kamu itu berhubungan dengan ketidakseimbangan gitu ya, dengan cakra pertama kamu. Cakra pertama itu berbicara apa? Rasa aman, rasa stabil, rasa kita menapak di bumi. Nah, tadi aku bilang, ketika ini muncul, apakah pikiran kamu suka melayang-layang gitu? Kayak kamu kebanyakan di pikiran kamu. Itu juga sebuah reminder ya dari cakra pertama. Dan ini dia. Kamu, kalau kamu khawatir soal sesuatu yang berhubungan dengan aspek finansial kamu, kamu gak perlu khawatir. Ini sebuah konfirmasi buat kamu ya. Kabar baik yang kamu tunggu itu ya, sangat berhubungan. Jika itu yang kamu khawatirkan berhubungan dengan finansial, ini sebuah konfirmasi buat kamu untuk kamu gak perlu khawatir lagi, karena ini sebuah indikator ya, blossoming abundance. Kalau misalnya apapun yang sedang kamu kerjakan selama ini itu sedang berprogres ke arah yang lebih baik. Misalnya bisnis kamu, pekerjaan kamu bisa juga mengindikasikan mendapatkan pekerjaan untuk kamu yang lagi ngelamar-lamar, atau bisa juga kenaikan gaji, kenaikan jabatan, atau apapun itulah ya. Kadang yang namanya abundance itu pikiran kita terbatas gitu untuk menakar abundance yang semesta mau datangkan di hidup kita. Dan ini juga nggak tertutup untuk aspek finansial atau pekerjaan aja ya. Bisa juga kamu yang lainnya sedang menantikan suatu kabar nih. Apakah dari orang ini? Kita lihat lebih lanjut ya. Oke, sesuatu yang tidak terduga. Dan di bawahnya ada tower. Tadi yang dapat tower tuh kalau nggak salah Cancer ya. Gini, kalau tahu ini tuh kan Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune itu pertama gini, ada yang namanya intervensi semesta, ada faktor takdir ketika Wheel of Fortune itu muncul, kayak memang waktunya hal itu terjadi gitu. Dan dengan dua kartu ini ya, si Good News ini dan Abundant, sesuatu yang tidak terduga ini kayak semesta, ini waktunya buat kamu, ini momennya buat kamu, ini aku bukain jalan, ini waktunya kayak kamu melihat hal-hal yang kamu mau lihat terwujud dalam realita kamu. Ini waktunya keadaan kamu berubah dengan Wheel of Fortune di sini ya. Sesuatu yang ngagetin ini membawa kamu, kalaupun misalnya ada goncangan belakangan ini, atau kamu melihat sesuatu yang ngagetin, karena tower itu sesuatu yang tidak terduga, ngagetin, tapi untuk mengurai stagnansi ya. Misalnya baru-baru ini, tapi ini lebih kepada kamu sedang awalnya ngagetin gitu ya, tapi kamu sedang dalam transisi ya, untuk melihat Wheel of Fortune ini terwujud dalam realita kamu, apa yang tadi aku sebutkan. Momen kamu, transformasi kamu, kayak ada faktor kesempatan bertemu dengan kesiapan, ada kabar baik, ada abundant yang akhirnya datang di hidup kamu, momentum yang kamu tunggu. Ya,
ini dengan Wheel of Fortune di sini aku melihatnya seperti itu. Blessing buat kamu. Eight of Swords, aku melihat gini, orang-orang di sekitar kamu itu, mungkin teman-teman kamu, mungkin semesta akan kirimkan orang-orang tertentu ya, yang membantu kamu melihat sebuah situasi dengan lebih jernih, atau membantu kamu untuk lebih tenang ya, terutama dengan anxiety di sini. Menemani kamu dalam momen transisi kamu ini dan menguatkan kamu ketika kamu mulai goyang. Bisa jadi teman-teman, orang-orang terdekat kamu atau semesta akan kirimkan orang ini ya. Siapa? Bisa jadi orang yang kamu kenal atau nggak kenal. Biarkan itu menjadi misteri ilahi. Tapi selain berbicara tentang orang-orang yang akan membantu kamu, ini juga berbicara momen menyenangkan, momen perayaan. Dan kamu akan merayakan hal ini bersama orang-orang terdekat kamu ya. Tadi di sini ada kabar baik yang sedang dalam perjalanan menuju kamu dan ada momen transformasi. Keadaan akan berprogres ke arah yang lebih baik buat kamu. Tantangan kamu adalah ini kayak dengan Seven of Wands di sini jadi tantangan kamu gini. Aku melihatnya lebih kepada kamu yang mulai capek gitu, kamu yang mulai nggak sabar berproses, kamu yang mulai bertanya nih, kapan aku melihat keadaan berubah? Atau kamu bahkan mungkin mulai marah gitu, mulai sebel sama Tuhan gitu ya. Kapan keadaan berubah? Kapan aku melihat momen transformasi aku? Itu sedang dalam perjalanan menuju kamu gitu. Dan yang paling penting, ini sebuah konfirmasi kalau untuk kamu yang mulai sebel, mulai gak sabar. Ini sebuah konfirmasi untuk kamu terus jalan karena kamu akan melihat dedikasi kamu, kerja keras kamu, kesiapan kamu bertemu dengan kesempatan ya. Kamu belum bisa lihat itu sekarang, tapi ya, kamu akan melihat itu di bulan Maret. Seiring berjalannya bulan Maret, kamu akan melihat itu karena apa? High Priestess itu berbicara tentang salah satu artinya adalah misteri ilahi. Ada hal-hal yang kamu akan pahamin atau kamu lihat atau kamu tahu ketika waktunya kamu lihat, ketika kamu tahu. Semua itu ada waktunya. Ini waktunya kamu untuk Page of Pentacles jadi advice buat kamu. Kamu waktunya adaptif, fleksibel, rendah hati, mau belajar lagi dari awal, atau bahkan mungkin mengupgrade skill kamu, pendidikan kamu. Yang tadi aku bilang, itu akan membantu kamu kesempatan bertemu dengan kesiapan ya. Fleksibilitas adalah kunci karena tadi juga di awal ada tower ya. Tower itu kan kaget ya, tapi kemampuan adaptasi kita itu yang paling penting ya. Karena setelah tower di sini ada Wheel of Fortune, keadaan berprogres ke arah yang lebih baik. Knight of Cups, oke. Knight of Cups sebagai outcome kamu akan melihat ini di bulan Maret. Knight of Cups pertama berbicara tentang sebuah indikator ya bahwa ada orang yang mau datang di hidup kamu dalam konteks hubungan romantis. Lalu yang kedua ini juga berbicara tentang pemulihan hati kamu, pemulihan hidup kamu. Kamu akan melihat hal-hal menyenangkan terwujud di realita kamu di bulan Maret, terutama yang tadi ada kabar baik. Di sini ada momen perayaan bersama orang-orang terdekat. Bisa jadi kamu merayakan ya. Kayak kamu lagi cerita sama teman-teman kamu, kabar baik yang terwujud di realita kamu di bulan Maret. Lalu di sini juga ada Blossoming Abundance, sebuah reminder untuk kamu yang mulai nggak sabar ya. Sebuah reminder. Oke, kita akan tutup dengan satu pesan lagi buat kamu. Nih, kamu nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Kamu dan orang-orang terdekatmu aman gitu. Mungkin kamu memikirkan skenario-skenario yang buruk gitu. Karena apa? Tadi ada sebuah reminder tentang cakra pertama. Kamu kebanyakan di kepala kamu hobi overthinking mungkin ya. Cakra pertamanya nggak seimbang. Suka memikirkan skenario-skenario yang nggak perlu. Atau suka nengok memori-memori yang misalnya udah 10 tahun lalu. Kadang misalnya lagi baik-baik aja terus kamu mikirin memori 10 tahun lalu yang misalnya bikin kamu sedih atau bikin kamu marah. Terus tiba-tiba itu ngerubah emosi kamu. Jadi kamu mikirin skenario-skenario jelek lainnya gitu ya. Kamu aman, kamu baik-baik aja. Orang-orang terdekat kamu juga aman dan baik-baik aja. Kamu gak perlu khawatir. Ini sebuah reminder buat kamu karena banyak hal-hal menyenangkan yang akan datang di hidup kamu di bulan Maret ini. Seiring berjalannya bulan Maret, kamu akan melihat satu persatu hal itu berprogres ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.